terima kasih untuk LPPI yang sudah mengundang saya untuk memberikan pembahasan mengenai perekonomian Indonesia di tahun 2021. Saya izin untuk memasang presentasi, Ya, Pak. Terima kasih. Next. Jadi pada hari ini saya akan membahas tiga topik. Yang pertama, kita melihat dulu dinamika perekonomian global, karena memang Indonesia itu tidak bisa terpisahkan dari ekonomi global. Yang kedua, kita baru masuk ke ekonomi Indonesia seperti apa. Dan yang terakhir, saya akan membicarakan sedikit mengenai proyeksi ekonomi 2020, kuartal ketiga keempat, dan juga untuk 2021 berdasarkan proyeksi yang kami lakukan di Dana Resa Riset Institute. Next. Nah, kita tahu seperti tadi Pak Mulya juga sudah katakan, memang COVID ini yang sekarang menjadi topik di mana-mana. Dan kalau kita lihat, secara global memang jumlah kasus COVID itu masih meningkat secara global, tetapi dari beberapa negara sudah terlihat adanya perlambatan kenaikan kasus positif. Seperti di Indonesia, sempat tinggi beberapa minggu, sebulan, 2 bulan yang lalu, tapi terakhir ini sudah mulai menurun. Demikian juga di India dan di Amerika. Tiongkok dan Thailand, dua negara ini berhasil membatasi atau menahan jumlah kasus positif hampir nol. Sementara di Malaysia baru-baru ini ada lagi kenaikan kasus positif dan akhirnya mereka saat ini memberlakukan lagi partial lockdown. Next. Dan kalau kita lihat, kenapa COVID ini menjadi suatu tantangan atau masalah di dunia, karena memang pandemi COVID ini mempengaruhi seluruh sistem ekonomi, baik dari sisi bisnis yang sebelah kiri, atau yang dari sisi household atau rumah tangga. Dan kalau kita lihat memang sejak awal tahun ini, dari mulai Januari, Februari, kita mengalami disrupsi dari supply chain internasional. Karena apa? Karena Cina waktu itu melakukan lockdown setelah mereka menemukan kasus positif di Wuhan. Dan lockdown yang terjadi di Cina itu ternyata mempengaruhi hampir seluruh supply chain di dunia. Karena ternyata dunia ini sangat tergantung dari Cina. Dan kita juga terpengaruh di Indonesia, dan ini juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 yang sudah mulai melambat. Dan pandemi ini berbeda dengan krisis yang kali ini yang disebabkan oleh pandemi ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Karena kalau krisis ekonomi sebelumnya itu hanya disebabkan karena masalah ekonomi, apakah di finansial, di keuangan. Namun kali ini krisis ekonomi yang terjadi ini disebabkan karena masalah kesehatan. Jadi dia juga tadi karena ada untuk mengurangi penularan dari COVID, maka dilakukan lockdown yang paling drastisnya adalah lockdown atau pembatasan pergerakan seperti yang dilakukan di Indonesia. Next. Pandemi ini menyebabkan sektor real global itu mengalami penurunan. Kalau kita lihat di grafik ini, apakah itu global, Amerika, di Cina maupun di Eropa, pada bulan April mengalami penurunan yang sangat dalam. Itu untuk di global Amerika dan Eropa. Namun di Cina, penurunan yang itu lebih dulu, karena mereka lebih dulu melakukan lockdown. Sejak Januari mereka melakukan lockdown, dan menyebabkan pada bulan Februari itu sudah mulai naik lagi PMI-nya. PMI ini adalah salah satu indikator yang melukiskan atau menggambarkan bagaimana pergerakan ekonomi di suatu negara. Garis yang merah 50 itu adalah benchmark-nya. Kalau PMI itu di atas 50, berarti ekonomi masih melakukan ekspansi, masih ada kegiatan ekonomi ekspansi, tetapi kalau PMI-nya itu di bawah 50, seperti di global, Amerika, dan juga yang lainnya pada mulai bulan Januari di Cina dan mulai bulan Maret, April yang lainnya, itu berarti ekonomi itu mengalami kontraksi atau ada pengurangan kegiatan ekonomi, dan yang itu disebabkan karena tadi ada pembatasan pergerakan movement dari manusia untuk menghindari penularan dari COVID. Next. Nah, sektor real ini, pemulihan ini juga terjadi di Asia Pasifik. Kalau kita lihat di tabel ini, hijau itu berarti sudah di atas 50, kalau merah itu di bawah 50. Kalau merah muda itu dekat-dekat 50, tapi kalau merah tua dan makin tua itu berarti makin jauh dari 50. Dan kalau kita lihat memang sejak bulan
Juli, Agustus itu sudah mulai ada peningkatan PMI di atas 50. Dan ini menunjukkan bahwa memang pemulihan sektor real sudah mulai terjadi di beberapa negara. Next. Dan pemulihan sektor real ini atau tadi pandemi COVID ini juga memberikan tekanan pada pasar keuangan, tidak hanya di sektor real tetapi juga di sektor keuangan. Dan kalau kita lihat, grafik yang sebelah kiri ini adalah perubahan nilai tukar masing-masing negara terhadap US dollar. Dan Indonesia merupakan mata uang atau rupiah kita adalah mata uang yang paling dalam pelemahannya. Ya, dari awal tahun sampai 14 Oktober, yaitu kemarin saya ambil datanya, terjadi pelemahan sebesar 6,4%. Sementara mata uang yang lain mengalami apresiasi atau penguatan terhadap US dollar. Dan kalau kita bandingkan juga dengan perubahan indeks saham di pasar saham, Indonesia juga termasuk salah satu yang mengalami tekanan. Namun kalau kita bandingkan posisi Indonesia antara yang nilai tukar dengan yang saham, saham ini kita agak di tengah-tengah, bukan yang terburuk atau yang paling besar pelemahannya. Ini disebabkan karena pasar saham di Indonesia juga terbantu oleh investor dalam negeri. Jadi sejak masa pandemi ini banyak investor baru dalam negeri yang mulai masuk ke pasar saham dan melakukan jual beli di pasar saham, dan ini yang agak meningkatkan indeks di pasar saham. Next. Dan karena memang ekonomi dunia ini mengalami perlambatan, maka kita lihat di kuartal 2 itu hampir seluruh negara mengalami kontraksi pada pertumbuhan ekonominya. Kalau kita lihat India itu adalah untuk kuartal 2, India itu cukup besar kontraksinya, hampir 24%, karena memang ekonomi India itu juga sangat tergantung dari mobilisasi orang. Jadi pada saat dilakukan lockdown di India, maka itu benar-benar mempengaruhi, mendistrap ekonomi di India. Demikian juga di Inggris. Nah, Indonesia kalau dibandingkan dengan negara yang lain, kontraksi ekonomi kita itu 5,32%. Ini memang sudah kita expect karena seperti tadi yang agak di luar perkiraan kita adalah perlambatan ekonomi pada kuartal 1 karena kita baru melakukan PSBB di pertengahan Maret 2020, tapi ternyata lockdown yang terjadi di Cina itu menyebabkan tadi disrupsi di supply chain global, dan ini menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia itu tidak mendapatkan bahan baku yang diimpor dari Cina, dan itu yang menyebabkan perlambatan hampir di seluruh dunia. Sementara di kuartal kedua, Cina sudah kembali lagi ke positif, atau kuartal 1 mereka negatifnya besar sekali, tetapi di kuartal 2 mereka sudah bisa naik lagi ke posisi yang positif. Nah, pertumbuhan ekonomi ini tadi menyebabkan karena banyak perusahaan yang terpaksa mengurangi kegiatan bisnisnya atau merumahkan pegawainya, menyebabkan konsumsi masyarakat juga melemah. Sehingga perlu adanya stimulus yang dilakukan oleh pemerintah. Next. Stimulus ini adalah memberikan peranan yang sangat penting dalam krisis, karena konsumsi melemah karena ada beberapa yang dirumahkan, tidak mendapatkan penghasilan. Investasi juga karena ketidakpastian, investor juga masih enggan melakukan investasi. Ekspor dan impor juga mengalami pelemahan. Jadi satu-satunya komponen dari PDB yang bisa menggenjot perekonomian itu adalah government expenditure. Dan itu sebabnya banyak negara yang juga melakukan stimulus fiskal dengan melakukan pengeluaran yang lebih besar daripada biasanya. Dan stimulus fiskal ini kalau kita lihat dari beberapa negara, Indonesia itu sekitar 4% dari PDB-nya. Sementara Jepang, Singapura, dan Amerika itu lebih dari 10%. Persentase stimulus fiskal ini tergantung dari seberapa besar kita punya ruang fiskal dalam negara itu, seberapa besar mereka masih bisa memberikan tambahan stimulus di dalam perekonomiannya. Itu adalah dari sisi globalnya. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Next. Next. Kalau kita lihat kasus COVID di Indonesia, kalau misalnya kita lihat 5 provinsi yang tertinggi kasus positifnya di Indonesia, ternyata perekonomian dari 5 provinsi itu lebih dari setengah perekonomian di Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan kalau di 5 provinsi ini kegiatan ekonominya berkurang, maka secara
nasional, kegiatan ekonomi itu berkurang hampir 57%-nya. Jadi hampir setengah dari kegiatan ekonomi terganggu pada saat 5 provinsi ini mengalami kasus COVID positif yang tertinggi. Dan kalau kita lihat memang sampai tanggal 12 Oktober ini, kita sudah 336 kasus yang total, walaupun memang kasus kematiannya makin melambat dan juga kasus baru juga makin melambat pertumbuhannya. Dan kita harapkan perlambatan kasus baru ini akan terus berlangsung dan akhirnya kita sedikit demi sedikit sudah mulai melandai kurvanya. Next. Dan kalau kita lihat ini adalah snapshot perekonomian Indonesia. Jadi kami bagi dalam 3, yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan stabilitas eksternal. Kalau kita lihat memang di kuartal 2 kita mengalami kontraksi ekonomi yang besar, minus 5,32%, dan sektor yang paling dalam kontraksinya itu adalah sektor transportasi dan sektor akomodasi. Ini memang karena tadi ada pembatasan mobilitas manusia, maka akhirnya sektor transportasi yang paling berdampak karena orang tidak bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah itu transportasi darat, laut, udara, semuanya terdampak dari COVID ini. Demikian juga dengan akomodasi dan makanan dan minuman. Sektor ini adalah sektor yang memerlukan face-to-face hubungan atau relasi yang berhadapan, berhubungan langsung. Dan dengan adanya pembatasan sosial, kita tidak bisa melakukan relasi secara langsung, akhirnya sektor akomodasi, makanan dan minuman itu juga merupakan salah satu sektor yang kontraksinya paling dalam. Purchasing Manager Index kita sempat naik di atas 50 pada bulan Agustus, tetapi pada bulan September ini turun lagi menjadi 47,2, dan salah satunya itu adalah pada saat Jakarta melakukan lagi PSBB yang ketat di awal September ini, dan itu mempengaruhi kegiatan bisnis dan juga produksi di Jakarta dan sekitarnya. Bagaimana dengan stabilitas eksternal? Cadangan devisa kita melambat sedikit, menurun sedikit dibandingkan bulan Agustus. Ini disebabkan karena memang ada beberapa penarikan modal asing keluar, ya, investor asing keluar, dan juga kita perlu mendefense rupiah karena pada bulan September itu pada saat PSBB diberlakukan lagi itu ada tekanan yang sangat kuat di pasar uang, di rupiah kita dan juga di pasar modal. Sementara neraca perdagangan yang baru keluar datanya tadi pagi, untuk bulan September ini surplus kita sebesar 2,44 miliar, dan ini terjadi karena kenaikan ekspornya lebih besar daripada kenaikan importnya. Dan ini adalah suatu yang bagus karena importnya masih naik, berarti kedepannya kita masih akan ada produksi atau bisnis karena manufacturing kita ini sangat tergantung pada impor, jadi sangat tinggi konten importnya. Sementara nilai tukar kemarin sempat melemah, tapi sekarang sudah balik lagi ke posisi 14.718. Inflasi selama 3 bulan berturut-turut ini kita mengalami deflasi, yaitu tingkat harga itu menurun bukan meningkat, dan ini menunjukkan adalah salah satu indikasi bahwa daya beli masyarakat dan juga indeks kepercayaan konsumen itu mengalami penurunan. Jadi ini konsisten dengan IKK atau indeks kepercayaan konsumen, di mana kepercayaan konsumen terhadap keadaan ekonomi saat ini lebih rendah dibandingkan kepercayaan mereka di bulan sebelumnya. Jadi mereka lebih pesimis dibandingkan situasi bulan sebelumnya. Dan ini salah satu penyebabnya itu adalah tadi ada PSBB lagi yang juga karena kasus COVID yang terus meningkat pada bulan September kemarin. Sementara penjualan retail masih mengalami penurunan, tetapi penurunannya lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Next. Dan kalau kita lihat rupiah sempat mengalami pelemahan, namun ketika ada pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja minggu lalu, ternyata ini memberikan sentimen positif baik di saham maupun juga di nilai tukar. Jadi investor melihat bahwa pengesahan ini merupakan sesuatu yang positif untuk ekonomi Indonesia di jangka menengah dan jangka panjang. Mungkin di short term-nya tidak begitu terasa karena itu adalah perubahan di beberapa kebijakan, tetapi untuk mid term dan long term itu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.
Next. Nah, ekonomi Indonesia kita resesi, yang sekarang juga yang sering kata-kata yang sering didengar adalah tentang resesi. Apakah kita masuk dalam resesi ataukah kita sedang mengalami resesi? Secara teknis resesi itu adalah pada saat tingkat pertumbuhan ekonomi kita mengalami pertumbuhannya negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Di kuartal kedua kemarin kita negatif minus 5,32 dan di kuartal ketiga ini juga kita kemungkinan besar mengalami pertumbuhan yang negatif walaupun tidak sebesar kuartal kedua. Jadi 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi yang negatif ini berarti secara teknis itu adalah kita masuk ke dalam resesi. Namun resesi itu adalah bila terjadi kontraksi, tetapi kita tidak perlu terlalu bukan obses ya, tapi terlalu terpaku dengan kata-kata resesi itu sendiri, karena resesi itu adalah sesuatu yang self-fulfilling. Maksudnya bagaimana self-fulfilling? Yaitu kalau pada saat masyarakat atau bisnis merasa atau menganggap bahwa ini resesi, dan mereka akhirnya menahan belanja mereka, menahan kegiatan ekonomi mereka, malah akhirnya resesi itu akan makin dalam. Karena resesi itu kan perlambatan ekonomi. Pada saat kita tidak melakukan kegiatan ekonomi, tidak berbelanja atau tidak berproduksi, maka kegiatan ekonomi itu akan makin menurun dan akhirnya resesi itu benar-benar terjadi. Jadi resesi itu adalah sesuatu yang self-fulfilling. Jadi memang sebenarnya kita sudah mengalami perlambatan gitu. Jadi untuk kita cepat keluar dari resesi ini, maka kita perlu tetap melakukan kegiatan ekonomi, apakah itu kita melakukan berbelanja atau kita berproduksi. Next. Dan untuk kuartal kedua kemarin, memang semua pengeluaran, ya tadi konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor, impor itu mengalami penurunan atau kontraksi. Yang tadinya biasanya 5% pertumbuhannya, di kuartal 2 kemarin sampai negatif, ada negatif 11, atau import itu bahkan sampai negatif hampir 17%. Next. Dan untuk sektoral, seperti tadi saya sudah jelaskan di depan, yang paling dalam itu adalah transportasi dan warehouse. Sementara yang sektor yang masih mengalami pertumbuhan positif dan ini seperti mendapat blessing di dalam keadaan seperti ini adalah sektor infokom, informasi dan telekomunikasi. Karena memang dengan kita melakukan WFH, school from home, dan semua dilakukan dari rumah, maka permintaan atau kebutuhan terhadap internet dan sebagainya memang melonjak tinggi. Dan ini menyebabkan sektor infokom mengalami kenaikan atau pertumbuhan sebesar hampir 11% di kuartal 2 kemarin. Next. Dan kalau kita lihat, kalau kita mau melihat bagaimana kegiatan ekonomi, indikator-indikator yang biasa seperti retail atau inflasi itu kan biasanya agak lambat keluarnya. Jadi seperti inflasi kita baru tahu di akhir bulan atau bahkan kayak tadi trade balance atau neraca perdagangan kita ada lag 2 bulan. Nah, salah satu yang bisa dipakai sebagai indikator itu adalah lifetime data, real time data atau data yang terupdate hampir setiap waktu. Salah satu yang tersedia itu adalah Google Mobility Index. Jadi Google memantau pergerakan kita berdasarkan HP kita. Jadi di HP kita kalau kita akses ke Google itu biasanya kalau kita tidak mematikan location kita, berarti Google itu bisa tahu kita ada di mana. Dan di situ kita lihat memang yang paling atas itu adalah residensial. Begitu kita PSBB, yang paling jauh adalah transit station yang kuning itu turun secara drastis. Dan residensial ini naik secara drastis karena memang kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Dan kita bisa dilihat tujuan lain selain residensial itu semuanya turun. Nah, kalau kita lihat pada bulan Mei itu kita ada masuk ke Juni kita masuk ke PSBB transisi. Dan di situ kita lihat pada saat PSBB transisi dilakukan, maka kegiatan atau mobilitas orang-orang di Indonesia itu meningkat. Baik itu ke grocery, ke rekreasi, atau retail, ke tempat kerja, atau juga transit station. Nah, saat ini, sampai saat ini kalau kita lihat, yang kembali ke sama tingkatannya hampir sama dengan saat sebelum PSBB itu adalah grocery dan farmasi.
Ya, sementara workplace ternyata masih menurun. Jadi kegiatan orang untuk pergi ke tempat kerja itu menurun. Sementara yang menarik juga ternyata mereka tidak pergi ke tempat kerja, tetapi banyak dari mereka akhirnya perginya ke park atau retail atau transit station. Jadi kalau kita lihat di sini residensialnya turun, workplace-nya turun, tapi yang lainnya naik. Jadi memang sudah ada terjadi pergerakan orang, dan ini pergerakan orang ini juga membantu kegiatan perekonomian. Next. Dan kalau kita lihat, ada beberapa indikasi yang mengkonfirmasi kegiatan tadi atau mobilisasi orang itu. Contohnya adalah tadi rekreasi kan ya, meningkat dengan tajam. Dan kalau kita lihat memang tingkat hunian hotel meningkat, kalau jangan kita bandingkan dengan 2019 ya, karena 2020 ini kan berbeda. Tapi kalau kita lihat ternyata tingkat hunian hotel itu mulai mengalami peningkatan dari bulan April sampai Agustus. Dan peningkatannya itu hampir sekitar 20%, dari 13% ke 33%, jadi lebih dari 2 kali lipat peningkatannya. Dan ini berarti bahwa menunjukkan bahwa orang sudah mulai melakukan rekreasi, dan salah satu indikasinya adalah dengan meningkatnya tingkat hunian kamar hotel, walaupun belum sebesar setinggi di tahun 2019. Demikian juga penjualan semen. Penjualan semen itu salah satu indikasi apakah ekonomi bergerak atau tidak. Terjadi peningkatan. Next. Retail juga mengalami peningkatan, demikian juga dengan penjualan mobil dan motor. Semua mengalami peningkatan. Penjualan mobil dan motor itu pada bulan April mengalami penurunan yang sangat drastis. Hampir bisa dibilang tidak ada penjualan lah, karena sangat sedikit sekali. Tetapi makin ke sini, penjualan mobil dan motor ini sekarang sudah mulai mengalami peningkatan. Dan sebenarnya yang selain dari kelulusan atau PSBB transisi, salah satu yang mendorong kegiatan ekonomi itu adalah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Seperti kita tahu, pemerintah sudah memberikan atau merealisasikan hampir 70% dari budget untuk perlindungan sosial dan hampir 50% dari budget untuk dukungan UMKM. Kedua jenis bantuan sosial ini sangat berdampak terhadap pengeluaran di masyarakat. Jadi nanti kalau misalnya udah itu, kita bisa lihat bahwa rumah tangga low income itu begitu diberikan bantuan sosial, ternyata pengeluaran mereka juga meningkat. Dan demikian juga dengan rumah tangga yang middle income. Jadi peningkatan mereka meningkat, yang tadinya hanya 78% dari mereka mempunyai pengeluaran lebih dari 1 juta, pada saat bansos ternyata persentasi rumah tangga yang bisa melakukan pengeluaran lebih dari 1 juta itu meningkat jadi 88%. Itu untuk yang low income. Sementara untuk yang middle income, yang sebelumnya cuma 65% dari rumah tangga melakukan pengeluaran 2%, pada saat ada bantuan sosial dan juga dukungan UMKM, ini persentase rumah tangga middle income yang pengeluarannya 2% itu, 2 juta itu naik menjadi 68%. Jadi memang ada nyata bahwa bantuan sosial dan juga dukungan UMKM ini dapat memperbaiki atau meningkatkan pengeluaran mereka. Dan kalau kita di DRI waktu itu pernah melakukan survei, kita tanyakan kepada mereka, dipakai buat apa sih dana bansosnya ini? Ternyata dana bansos ini dipakai next. Jadi ternyata bantuan sosial itu memang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi hampir 47% dari responden itu mengatakan bahwa bansosnya itu dipakai untuk membeli bahan pokok, dan juga 23% membeli daily indulgence. Daily indulgence ini maksudnya kopi, snack, jajanan, itu termasuk daily indulgence. Dan seperti tadi dikemukakan bahwa dengan adanya pandemi PSBB, WFH, dan SFH ini, ternyata paket untuk internet itu menjadi salah satu kebutuhan pokok. Jadi, dan ini juga dana bansos ini dipakai hampir 20% itu dipakai untuk paket data atau pulsa, kemudian sekolah dan listrik. Dan renovasi rumah itu sangat sedikit, jadi tidak ada yang memakai dana bansos ini untuk merenovasi rumahnya. Oke, itu adalah keadaan di global maupun Indonesia selama masa pandemi sampai terakhir ini. Next, bagaimana dengan proyeksi
ekonomi untuk tahun 2020 dan 2021. Next. Secara global, World Bank memprediksikan bahwa harga komoditas itu masih akan melemah di tahun 2020 sampai 2030. Harga minyak akan naik sedikit, tapi ini juga tergantung daripada demand-nya, ya. Sementara harga batu bara dan palm oil, harga batu bara mengalami penurunan karena kita mulai mengganti batu bara karena Cina sekarang yang sebagai salah satu pasar batu bara terbesar dunia mulai mengalihkan teknologinya dari batu bara ke tenaga air dan tenaga nuklir. Jadinya itu juga crude oil, jadi harga komoditas ke depannya masih diperkirakan melemah. Mungkin next-nya aja langsung. Dan kalau kita lihat proyeksi dari beberapa institusi internasional seperti World Bank dan juga IMF, maka di tahun 2020 ini memang hampir seluruh negara itu mengalami pertumbuhan yang negatif kecuali Cina, karena Cina lebih dulu recovery dan juga stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Cina ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada yang diperkirakan. Sehingga untuk Cina diperkirakan tahun ini masih tumbuh tumbuh positif 1,9, sementara negara-negara yang lainnya diperkirakan negatif. Sementara untuk tahun 2021 dunia juga akan mulai recovery, pemulihan, dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia itu sekitar 5,2 atau 4,2, kalau menurut World Bank 4,2, kalau menurut IMF 5,2. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di 2021 itu pertama adalah dengan asumsi bahwa vaksin sudah ditemukan dan sudah bisa disebarkan. Seperti tadi Pak Daeng bilang, walaupun sudah ada, tapi bagaimana affordability-nya, apakah masyarakat bisa mampu membeli vaksin dan apakah masyarakat mau menggunakan vaksin. Itu kan ada dua faktor yang berbeda. Demikian juga untuk negara lain seperti Amerika, Uni Eropa, Jepang, Cina, dan India, semuanya juga sudah positif. Dan salah satu faktor yang menentukan juga dalam recovery ini atau pemulihan ini adalah tadi peran pemerintah dengan kebijakan fiskal, stimulus fiskalnya. Jadi diharapkan bahwa pemerintah itu tidak cepat-cepat menarik stimulus fiskalnya, karena memang banyak negara memperkirakan bahwa krisis ini cuma terjadi 2020, karena awalnya kita juga memperkirakan pandemi ini pada bulan September ini sudah mulai ditemukan vaksin, sudah mulai berkurang kasus positif, tapi ternyata seperti tadi Pak Daeng bilang, ternyata memang gravitasi, maksudnya penyebarannya itu sangat cepat. Jadi itu yang akhirnya menyebabkan untuk menghindari penyebaran yang sangat cepat, maka ada pembatasan kegiatan yang itu mengakibatkan juga pembatasan kegiatan ekonomi. Next-nya, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Next, kalau di Indonesia, ini kami ambil dari Perpres yang diterbitkan minggu lalu tentang vaksin, penyediaan vaksin. Jadi saat ini sudah ada beberapa supplier yang bekerja sama dengan beberapa BUMN, Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma, dan juga didukung oleh lembaga lainnya. Dan karena tadi ternyata vaksin itu tidak bisa dipakai untuk seluruh masyarakat dunia gitu. Jadi memang keterbatasan vaksin ini, maka pemerintah berdasarkan ada prioritas untuk beneficiary-nya. Siapa saja yang akan mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Yang pertama adalah medis, kemudian tokoh agama, tenaga pendidikan, dan masyarakat itu hanya sekitar 57 juta orang atau sekitar mungkin 1/4 dari yang ada sekarang masyarakat penduduk Indonesia. Sementara berdasarkan informasi dari Kementerian Perekonomian, maka ada target kumulatif tentang ketersediaan vaksin di Indonesia. Diharapkan di kuartal keempat 2020 ini sudah ada 36 juta vaksin, dan ini mungkin siapa yang akan mendapatkan vaksin ini juga tergantung dari tadi beneficiaries tadi. Dan ini juga yang nanti saya mau tanyakan ke Pak Daeng adalah, Pak Dokter, adalah apakah cukup 1 kali saja kita vaksin, ataukah vaksin itu perlu 2 kali atau perlu 3 kali, dan seberapa lama vaksin itu bisa mempertahankan tubuh kita dari virus COVID. Dan ini kan juga berarti kalau ternyata vaksinnya hanya bertahan untuk 6 bulan, berarti kan 6 bulan berikutnya harus divaksin lagi gitu kan. Jadi
ini juga masih merupakan tanda tanya besar. Dan kalaupun vaksin itu sudah ditemukan, tidak otomatis bahwa virusnya itu hilang, tetapi seperti tadi kepada yang bilang, vaksin itulah untuk mencegah kita terkena virus, tetapi sebenarnya virus itu masih tetap ada. Next. Dan kalau kita lihat di Indonesia, kalau kita lihat dari RAPBN 2021 yang sudah disahkan oleh DPR juga, maka untuk tahun 2021 ada beberapa fokus pengeluaran pemerintah yang meningkat dan ada yang juga berkurang. Contohnya fokus untuk kesehatan itu untuk tahun 2021 itu lebih rendah sekitar 20% dibandingkan tahun 2020 ini. Demikian juga untuk perlindungan sosial. Jadi mungkin asumsi pemerintah adalah di tahun 2021 ini penderita atau penyebaran virus COVID ini sudah mulai berkurang dan perlindungan sosial juga sudah bisa diturunkan dibandingkan tahun 2020. Sementara ICT, ketahanan pangan, dan pariwisata itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Dari fokus pengeluaran pemerintah di sini, terlihat bahwa pemerintah sudah mulai mempersiapkan apa yang perlu dilakukan setelah pandemi COVID ini selesai. Jadi udah, kalau bahasa ininya mungkin udah move on gitu ya, kita juga nggak terlalu fokus lagi. COVID-nya masih ada, jadi kesehatan masih tetap tinggi, perlindungan sosial juga masih tinggi, tapi tidak setinggi tahun 2020, dan kita mulai fokus lagi terhadap infrastruktur yang perlu disiapkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya seperti apa. Next. Dengan pertumbuhan, dengan RAPBN 2021 seperti ini, maka kami di DRI membuat proyeksi bahwa untuk kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi kita masih negatif, yaitu sebesar minus 2,59, dan untuk kuartal keempat juga masih negatif ke 0,50. Dan ini untuk tahun 2020, sementara untuk tahun 2001, pertumbuhan ekonominya sudah positif, dan kalau kita lihat di kuartal kedua pertumbuhan ekonominya itu tinggi banget kan, bisa sampai 9,22. Nah, 9,22% ini pertumbuhan yang sangat tinggi ini disebabkan karena pertumbuhan di kuartal kedua 2020 itu sangat rendah. Jadi terlihat tinggi karena dasarnya itu rendah, tapi sebenarnya masih hampir sama atau hampir sama dengan PDB tahun 2019. Next, proyeksi pertumbuhan kuartali seperti ini, maka untuk tahun 2020 kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di minus 1,49. Ini masih konsisten atau ada dalam range perkiraan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan juga di antara Bank Mandiri dan juga IMF. Jadi untuk tahun 2020 diperkirakan masih minus 1,49, namun di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sudah bisa kembali ke 5,31. Demikian Pak Mulya dari saya, mungkin nanti di sesi tanya jawab bisa diperjelas lagi. Terima kasih.